Kalau kamu ngerasa salah jurusan, udah terlanjur setengah jalan, udah sampai semester 4 nih, dan kondisinya udah nggak memungkinkan buat pindah jurusan, misalnya kayak orang tua nggak setuju, nggak ada biaya buat daftar-daftar kuliah lagi, dan satu-satunya pilihan adalah ngelanjutin kuliah sampai lulus. Maka di video ini aku bakal ceritain 5 tips supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu walaupun salah jurusan. Nah, biasanya aku bisa bedain mahasiswa jadi 2 tipe. Ada yang mentingin nilai IPK, ada yang mentingin ilmunya. Idealnya sih kalau kita bisa menguasai ilmunya, otomatis nilainya juga bakal bagus dong, ya kan? Tapi ternyata ya nggak semudah itu. Nah, karena tujuan kita tadi mau lulus cepat, maka kita kesampingkan dulu ilmunya, prioritaskan nilainya. Asumsinya kita bisa memperdalam ilmunya nanti lah ya di lain kesempatan. Nah, jadi tips yang pertama adalah cari tahu komponen penilaian tiap semester. Misalnya kalau di jurusanku dulu, satu semester dibagi jadi 3 blok. Satu blok komponennya ada 60% dari nilai CPT, 30% dari nilai tutorial, 10% dari nilai praktikum. Nah, kalau udah tahu mana yang proporsinya paling gede, kalau di sini ujian CPT ya, berarti mau nggak mau kita harus bisa gimana caranya supaya dapat nilai yang terbaik di ujian CPT, karena proporsinya paling gede tuh. Nah, yang proporsi yang lainnya gimana? Yang kecil-kecil gimana? Kayak praktikum ini cuma 10%. Nah, kalau menurutku ini tergantung sama materinya. Kalau materinya banyak, susah, ya aku cuma belajar sebisanya aja. Dapat nilai minimal juga nggak apa-apa. Yang penting lulus, toh proporsinya cuma 10%. Tapi kalau materinya gampang, ya dimaksimalin aja sekalian, biar dapat nilai yang bagus. Jadi tujuannya kita cari tahu komponen penilaian itu supaya kita bisa atur strategi. Kira-kira aku bakal kasih usaha terbesarku itu di komponen yang mana nih? Kira-kira sepadan nggak antara usaha yang harus dikeluarkan buat belajar sama hasil yang didapat? Oke, tips yang kedua adalah usahain kalian temenan baik sama ketua angkatan dan kakak tingkat. Kenapa? Karena ketua angkatan itu biasanya bakal dapat info terupdate sebelum infonya resmi diumumin. Jadi kalau kalian bisa nongkrong bareng sama ketua angkatan, kalian bisa dapat bocoran dikit-dikit tuh info-info seputar perkuliahan. Misalnya info ujian, info remediasi, atau info apapun itulah terkait perkuliahan. Jadi kalian bisa atur strategi lebih awal. Oke, terus kalau temenan sama kakak tingkat buat apa? Selain buat nambah relasi ya, kalian bisa sekalian minta tolong diajarin materi-materi kuliah di tahun-tahun sebelumnya, atau minta soal-soal tahun sebelumnya, atau nanya-nanya karakter dosen. Misalnya kalau ujian sama dosen A itu gimana sih? Kalau ujian sama dosen B itu biasanya pakai konsep yang mana sih? Jadi sebenarnya tujuannya itu supaya teman-teman punya gambaran. Analoginya tuh mungkin kayak gini, ada 2 orang yang sama-sama mau pergi jauh ke suatu tempat yang sama. Tapi yang satu ini udah lihat rutenya dulu di Google Maps, udah nanya-nanya orang dulu, udah cari-cari info dulu. Sedangkan yang satunya ini cuma ngandalin petunjuk arah jalan di rambu lalu lintas. Pasti orang yang satu ini bisa lebih tenang perasaannya dan bakal lebih cepat nyampenya daripada yang cuma ngandalin petunjuk arah. Oke, tips yang ketiga ini berhubungan sama kendala kebanyakan mahasiswa nih, yaitu skripsi. Nah, kalau aku dulu, aku ikut organisasi yang berkaitan sama penelitian, semacam lembaga ilmiah gitulah. Karena di situ biasanya banyak info-info dosen yang butuh mahasiswa buat bantuin penelitiannya. Jadi dari situ aku bisa gabung ikut ngerjain penelitiannya dosen, sekaligus datanya bisa dipakai buat skripsiku. Karena tadi tujuan kita supaya bisa lulus cepat ya kan. Jadi tipsnya adalah teman-teman cari informasi siapa dosen yang lagi ada proyek penelitian. Terus kalian kontak dosennya, bilang kalau kalian minat di bidang tersebut dan mengajukan diri buat ikut penelitiannya. Sekaligus minta beliau buat jadi dosen pembimbing kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe.